A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi bersama channel YouTube Yayasan HRKU atau HRTI, yang mana seperti biasa kita akan membahas tentang adab-adab seseorang menuntut ilmu. Ya, pada hari ini kita sudah masuk kepada adab yang ke-6 ya. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas dari adab 1 dan adab yang ke-5. Mungkin selanjutnya nanti ada juga beberapa adab-adab yang akan kita bahas. Namun pada kali ini kita akan membahasnya satu persatu agar lebih memperdalam atau lebih menyederhanakan adab-adab ini itu. Dan terkadang ketika kita membahas langsung banyak materi, kebanyakan dari kita mungkin agak susah untuk mencernanya seperti itu. Nah, makanya mungkin tujuan untuk dibuatnya adab-adab ini kita bagi per part dan kita bagi per adab gitu, agar kita lebih memahami, agar lebih mudah memahaminya seperti itu. Ya, langsung saja kita masuk kepada adab yang ke-6. Adab ke-6 dalam menuntut ilmu adalah diam dan memperhatikan baik-baik ya apa pelajaran disampaikan oleh ustadz, syekh atau guru tersebut ya. Ketika kita belajar atau mengkaji ilmu syar'i, kita tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat, karena ini adalah perbuatan yang sia-sia seperti itu. Apalagi obrolan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan ilmu syar'i yang sedang kita pelajari tersebut. Nah, maka harus kita bedakan antara majelis ilmu syar'i dengan majelis-majelis yang lainnya ya. Apalagi kita juga memperhatikan dengan siapa dan bagaimana kita berguru gitu, seperti itu ya. Diam memperhatikan pelajaran ini adalah salah satu bentuk adab kita terhadap ilmu dan adab kita terhadap guru seperti itu. Nah, kita juga harus menghargai guru yang menyampaikan ilmu tersebut ya. Karena bagaimana kita akan dihargai jikalau kita tidak bisa menghargai orang lain gitu. Nah, dan mulailah kita coba menghargai orang lain, apalagi menghargai seorang guru dengan diam dan memperhatikan apa yang beliau sampaikan seperti itu, agar ilmu yang bermanfaat itu masuk ke dalam otak dan hati kita ya. Dan secara umum Allah juga menyebutkan tentang hal ini dalam firman-Nya, wa iza quriya Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Nah, ini secara umum Allah menyebutkan ketika dibacakan Al-Qur'an maka kita harus diam dan dengarkan seperti itu. Nah, kita tahu bahwasanya setiap majelis ya, majelis ilmu syar'i pasti ada di situ dibacakan tentang dalil, yang mana dalil tersebut adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, maka dari itu ketika disampaikan Al-Qur'an, nah kita tahu bahwa Al-Qur'an ini adalah sebuah ilmu ya. Memang semua ilmu ada di Al-Qur'an ya, adalah ilmu. Maka ketika guru kita menyampaikan Al-Qur'an tersebut, menyampaikan ilmu tersebut, maka hendaklah kita mendengarkannya dan diam. Dan semoga saja dan Allah mengatakan bahwasanya ketika kita mendengarkan dan diam ketika Al-Qur'an itu dibacakan, itu tuh agar kita mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan rahmat tersebut Allah mencurahkan ilmunya kepada kita. Nah, seperti itu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda ya, yang mana hadis ini sangat terkenal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam seperti itu. Nah, hal ini juga harus kita implementasikan terhadap dalam menuntut ilmu seperti itu
ya. Jika kita tidak bisa berkata yang baik di dalam menuntut ilmu itu, lebih baik diam seperti itu. Nah, apalagi ditegaskan bahwasanya di adab ini kita sebaiknya memang diam seperti itu, walaupun hal yang kita sampaikan itu berhubungan dengan ilmu tersebut, apalagi sangat 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 dianjurkan kita diam seperti itu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda ya, barang siapa yang diam maka ia akan selamat seperti itu. Nah, disinilah letak barangkali pepatah yang mengatakan bahwasanya diam itu adalah emas seperti itu. Nah, maksud diam ini karena terkadang banyak bicara ini banyak juga dosanya seperti itu. Ya, kadang kita tidak tahu apa yang kita ucapkan, kita khilaf apa yang kita ucapkan, maka disinilah muncul dosa tersebut. Nah, maka dari itu untuk menghindari perbuatan dosa agar ilmu yang kita dapatkan itu tidak terhalang oleh dosa-dosa yang tidak bermanfaat itu, ya, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, maka sehendaknya kita memperhatikan dengan baik dan diam seperti itu. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah juga menjelaskan tentang adab penuntut ilmu syar'i ketika menghadiri majelis ilmu, ya. Beliau mengatakan bahwasanya seorang murid tidak boleh mengangkat suara tanpa keperluan, tidak boleh tertawa, tidak boleh banyak berbicara, tidak boleh banyak bicara tanpa kebutuhan, tanpa adanya keperluan yang sangat-sangat mendesak. Maka dia harus menghadapkan wajahnya ke arah gurunya. Ya. Nah, inilah sangat diperhatikan sekali bahwasanya adab kita dalam menuntut ilmu, ya, adab kita terhadap ilmu dan adab kita terhadap guru tersebut. Ya. Afwan minkum, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.